malam hari ini adalah Ibu Grace. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Grace. Semangat. Silakan Bu. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Oke, jadi malam ini agak berbeda ya. Biasanya kan setiap malam dipandunya sama Pak Martin, tapi malam ini dicoba sama saya ya. Yang belum kenal, perkenalkan nama saya Grace Minati, bisa dipanggil Grace. Malam ini kita temanya Beauty is Budget. Menua itu pasti, merawat diri itu pilihan. Tapi sebelum masuk ke tema, Bapak Ibu, sekarang di Bandung itu trennya apa sih? Ada yang tahu? Iya, betul ya. Sekarang lagi banyak banget tren-tren lari, iya nggak? Betul nggak? Sekarang pagi-pagi ya kalau misalkan kita keluar ke jalan, jam 6 pagi itu yang biasanya masih sepi, sekarang jam 6 udah banyak banget yang lari. Betul nggak? Terus juga di tengah-tengah kota tuh kayak di balai kota, di daerah alun-alun. Sekarang kayaknya hampir setiap minggu ada event-event lari, fun run 5 kilo, 10 kilo, betul nggak? Nah dengan tren olahraga sekarang ada nggak Bapak Ibu yang FOMO gitu? FOMO misalkan ikut-ikutan, saya jadi pengen olahraga juga biar ikut tren. Ada yang ikutan? Oke. Saya pribadi juga sebenarnya termasuk yang FOMO ya, termasuk yang ikut-ikutan. Jadi saya itu sebenarnya baru mulai olahraga lagi sekarang karena teman-teman saya banyak yang mulai olahraga, mulai lari, ikut pilates, ikut yoga, saya juga jadi ikutan olahraga nih. Tapi kan FOMO itu nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, yang penting FOMO-nya itu ke arah yang positif. Betul. Nah, di luar dari sehat, di luar dari supaya kita bugar, tujuan utama kita buat olahraga salah satunya juga supaya penampilan kita menarik, betul nggak? Supaya langsing gitu. Ya Bu, balik lagi, selain kita olahraga itu buat sehat, mau gimana pun juga kita pasti olahraga supaya penampilan kita menarik dong ya, supaya langsing gitu. Misalkan kita berat badannya berlebih, pengen langsing biar kelihatan pakai baju apa aja teh bagus gitu. Mungkin ya laki-laki supaya berotot gitu, supaya kalau pakai baju tuh ada bentuknya gitu, betul nggak? Berarti penampilan itu sebenarnya penting dong ya. Jadi beauty itu penting. Nah untuk malam ini kita akan membahas beauty is budget. Jadi beauty itu sebenarnya apa sih gitu? Penting nggak sih sebenarnya? Atau sebenarnya nggak ngerawat diri itu nggak ada kerugiannya gitu? Paling saya cuman berjerawat nggak ada, sebenarnya nggak ada kerugian yang signifikan gitu. Nanti kita bahas bareng dan narasumber malam ini yang sangat luar biasa. Kita langsung panggil aja Dr. Christine Kurniawan, silakan berikan tepuk tangan. Oke, Dr. Christine Kurniawan ya. Betul. Ya. Nah kalau dokter ini boleh diceritain backgroundnya apa aja dan kegiatannya sekarang apa? Ya, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan juga kakak-kakak yang sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Perkenalkan saya Dr. Christine Kurniawan. Di sini background saya mungkin dari gelarnya sudah terlihat juga ya. Dr. Christine Kurniawan, Magister Kesehatan, aku terkhususnya di anti-aging estetik ya. Lalu belakangnya ada MM-nya Magister Manajemen. Nah untuk background saya ini dokter umum dan dokter estetika. Jadi tidak terbatas di estetika, saya juga berpraktek di bagian umum juga. Nah di sini saya juga memiliki satu klinik yaitu klinik Biose. Itu sekarang sudah ada 2 cabang, satu cabang Cimahi di Baros dan satu lagi di Kabupaten Bekasi di Pebayuran. Lalu untuk klinik umumnya sama di tempat tersebut juga dengan nama Klinik El Baros. Nah di situ saya berpraktek sehari-harinya bergantian ya, kadang di Cimahi, kadang di Pebayuran begitu. Dan klinik Biose itu sudah berdiri 3 tahun, sampai saat ini hampir 4 tahun jadinya. Oke, ya. Sebelum kita masuk materi, kebetulan Dokter Christine itu udah menyiapkan materi yang sangat bagus ya. Tapi saya mau ngasih tahu dulu nih. Jadi Dokter Christine itu dari klinik Biose ya. Biose itu udah nyiapin hadiah buat kita semua. Jadi nanti Bapak Ibu yang hadir ke sini bakal dapat free skincare travel pack, skincare kecil, nanti pada akhir acara akan dibagikan. Selain itu juga kita nanti akan ada hadiah untuk Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan terbaik untuk 2 orang, nanti akan diberikan hadiah berupa
skincare full pack. Jadi bukan yang kecil tapi yang besar sepaket gitu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh siapin pertanyaan terbaiknya ya. Nanti dipilih langsung sama Dokter Christine. Nah selain itu ada juga satu hadiah lagi yaitu Bapak Ibu pada punya Instagram nggak? Pada punya semuanya? Punya? Oke, nanti bakal ada hadiah berupa skincare full pack juga. Bapak Ibu boleh bikin Insta Story dan juga tag Instagram biosay.cimahi dan juga Biosay Beauty dan juga tag Bandung Ariung. Nanti di akhir acara akan dipilih story yang terbaik. Nanti akan dapat hadiah juga. Boleh dibikin aja satu story aja. Nanti tim dari Biosay bakal pilih gitu. Oke. Jadi saya dapat tema nih, namanya Beauty is Budget ya. Dimana ada dua kata di dalam presentasi ini, beauty. Nah, beauty itu apa sih? Kalau kita ngomong kan, beauty cuma buat ibu-ibu aja nih gitu kan, yang cantik-cantik gitu. Ternyata enggak, beauty itu adalah indah. Ya. Jadi tidak terbatas pada perempuan, tapi juga untuk kaum pria. Dimana kalau kaum ibu-ibu nih, kalau lihat bapak-bapak rapi, ya kan, terus bagus gitu ya, wangi, rapi, rambutnya potongnya bagus, bajunya keren gitu ya, pasti kan, wah gitu, menarik sekali gitu kan Iya, ya. benar. Betul ya Kak ya? Iya benar-benar. Terus bapak-bapak kalau lihat ibu-ibu berdandan cantik ya, terus badannya gitu ya, pasti kan menarik banget ya buat bapak-bapak gitu. Maka itu kita nggak boleh mengkotak-kotakan beauty itu adalah cuman cantik buat ibu-ibu aja atau buat kaum wanita ya. Tapi untuk semakin kesini beauty itu bergeser menjadi untuk pria juga sekarang tuh. Karena apa? Karena kita masyarakat sudah mulai mengerti nih, beauty keindahan gitu ya, ternyata memiliki privilege atau kita suka disebut ya beauty privilege gitu ya di mana-mana gitu ya. Karena semakin menarik seseorang, ini kita nggak memungkiri ya, semakin mudah juga di kehidupan sehari-hari. Begitu kan? Betul, setuju Ibu Bapak-bapak? Setuju. Betul kan? Ya. Bu, coba deh Bapak-bapak, Ibu-ibu kita lihat di sini. Orangnya sama. Kiri sama kanan, mana yang lebih menarik? Yang Kanan ya? ya. Apa sih yang bikin kanan lebih menarik? Posturnya lebih bagus. Betul sekali. Tadi yang saya sebutin ya, nggak harus muka kita tuh simetris atau harus dengan riasan begitu, enggak. Tapi ketika kita menjadi punya rapi, terus posturnya betul, tegak, itu orang tuh lihat kita, kok menarik orang ini ya, kok enak dilihat gitu ya Kak ya. Iya benar-benar. Tapi beda dengan yang sebelah kiri, padahal dia punya basic cantik nih, masih muda, cantik, badan bagus ya gitu ya. Tapi dengan postur dia yang begini, lelah gitu, kelihatannya kok ngeliat dia capek terus gitu ya. Sedangkan kalau dia di kanan tegak, waduh cantik sekali orang ini ya. Padahal sebenarnya ya tidak ada yang berubah, hanya postur, pembawaan gitu ya. Boleh next? Nah ini dia, beauty is being the best possible version of yourself inside and out. Jadi bisa disebutkan bahwa cantik tuh nggak harus di dalam sama di luar. Nah, apa sih kalau di luar kita bisa nilai ya dari rapi, cantik, terus bersih, wangi gitu ya. Tapi bagaimana dengan yang di dalam? Coba boleh next. Nah, untuk di dalam ternyata ada yang ngomong, the best beauty is confidence. Percaya diri. Kita suka lihat tadi yang sama dengan postur. Kalau dia malu-malu begini kan ya, gitu. Sedangkan dengan yang dia tegak, dengan dia bawaannya percaya diri, itu akan membawa kecantikan inner beauty ya. Inner beauty yang lebih besar dibanding dengan tampilan luar aja, begitu. Next, boleh. Terus bagaimana sih? Kalau tadi dalam udah dilawat, yang penting confidence ya. Yang paling besar itu peranannya adalah confidence. Lalu bagaimana dengan tampilan luar? Nah, tampilan luar selain dari tadi yang bisa kita dapatkan dan murah itu confidence, postur, terus pakaian, yang nggak harus branded, bisa kok gitu ya. Lalu bisa dari mana? Dari kulit. Kulit itu kalau di medis itu merupakan cerminan kesehatan tubuh. Oh, okay. Betul ya. Kita kadang lihat orang kok dia kayaknya lagi lelah gitu, kulitnya kusem, kayaknya oh ini lagi lelah nih, pasti lagi capek gitu ya. Karena kelihatan. Iya, betul. Kalau wah ini
dia lagi happy misalkan habis dapat lotre ya. Iya. Kelihatan lebih glowing ya. Betul, langsung kelihatan, wah kok dia kayaknya kelihatannya happy banget nih, awet muda banget. Ya dong kan saya happy terus gitu Iya. ya. Oke, boleh next. Nah, selain itu juga dengan kulit itu nggak harus kita perawatan yang wah lebay pakai sekarang yang ramai apa sih DNA salmon ya, Ya. tarik benang gitu. Enggak. Ternyata yang bikin kulit menarik itu yang paling utama adalah terlihat cerah, bukan putih ya. Kalau ngomong putih kan yang digambar ini enggak putih-putih amat lah ya, tapi dilihat cerah. Kenapa? Fleknya enggak terlalu kelihatan. Di sini kelihatannya lebih bersih, itu lebih menarik. Ya. Boleh dilanjutkan? Nah, sebenarnya kalau kita mau perawatan kulit tuh emang butuh biaya gede nggak sih? Kan biasanya suka pertanyaan gitu ya Iya Kak ya. benar, mahal gitu ya. Kadang ke klinik kecantikan nanti jadi mahal nggak ya Iya, gitu betul. ya. Padahal sebenarnya enggak loh gitu. Kita harus bisa bedain gitu. Boleh di next. Nah, ini kan yang tadi saya sebutin. Apa kalau kita harus, kalau mau jadi cantik tuh harus keluarin biaya besar untuk suntik putih. Terus apakah kalau pakai stem cell kita bisa jadi lebih menarik? Atau kalau pakai DNA salmon, botox, serika wajah, tarik benang, filler, itu treatment-treatment yang lumayan lah ya gitu. Apa membuat kita akan menjadi lebih menarik? Belum tentu. Stem cell itu apa dok? Stem cell itu sel puncaka. Oh. Dia itu sel yang ibaratnya dapat menjadi apa aja. Sekarang lagi marak ya Kak ya, Iya. stem cell ya. Kayak mungkin wah treatment stem cell di klinik A yang harganya bisa ratusan juta rupiah Oh, ya. oke. Itu yang sering disebut-sebut itu ya. Oh, oke, oke. Jadi katanya bisa membantu untuk perbaikan kulit, perbaikan sel karena dia bersifat bisa membelah menjadi apa aja gitu. Ya. Oke, boleh next. Oke. Nah, terus gimana dong kalau misal nggak pakai treatment-treatment yang tadi, jadi harus ngapain dong kita biar dapat kulit yang sehat gitu kan pertanyaannya ya. Jadi ya sebenarnya simple. Yang pertama kita lihat dulu, ada nggak sih masalah kulit yang kita alami gitu. Ya. Yang dimaksud dengan masalah kulit apa aja dok? Misalnya jerawat, terus kalau punya alergi itu suka ada yang keratosis seborrheic ya, yang ada juga yang merah-merah, kulitnya sensitif, Oh, jerawat juga termasuk. termasuk masalah kulit. Oh, Betul. oke. Terus apa ada yang kulitnya sensitif kalau misalkan dia kena panas sedikit jadi merah kayak Oh, kepiting iya. gitu ya, itu juga termasuk masalah kulit. Jadi kita lihat dulu apa ada masalah kulit atau enggak, termasuk salah satu kerutan. Oh, gitu, kerutan kalau juga termasuk menua. masalah Betul. kulit. Oh, oke. Betul. Kerutan itu termasuk masalah kulit. Oke. Lalu gimana tuh kalau ada masalah kulit? Kita harus tentuin apakah harus melakukan pencegahan atau perawatan Ya. gitu. Contohnya beberapa hampir semua masalah kulit itu bisa dicegah. Ya. Jadi kita tenang aja Kak, semua masalah kulit tuh bisa dicegah. Ya. Gitu. Contohnya kayak mungkin yang jadi concern bagi cewek itu kan nggak mau kelihatan cepat tua ya dok ya? Betul. Ya maksudnya takut keriput gitu, takut ada flek gitu. Nah itu cara mencegahnya kira-kira apa dok? Cara mencegahnya? Ya. Sebenarnya ada nanti saya kasih di Oh, slide-nya. oke, nanti Boleh dikasih kita hold rahasianya dulu ya. ya. Oke. Oke, biar lebih mengalir nih Iya, kita iya. nih. Oke, setelah itu perawatan yang tadi sebutkan banyak perawatan macam-macam ya, dari yang paling murah facial, yang paling simple, dan yang paling mahal bisa stem cell yang tadi yang paling mahal untuk zaman sekarang. Dan kalau mau ini lagi juga ada bedah plastik ya gitu ya. Lalu kalau kita ada masalah kulit, nah itu harus dilihat dulu tuh apa harus melalui pengobatan atau bisa kita dengan memperbaiki kegiatan harian kita atau lifestyle. Itu harus ditilik juga ya. Setelah itu kalau misalkan memang perlu pengobatan, sebaiknya langsung ke dokter untuk konsultasi gitu ya. Apalagi kalau sedang mencoba, sudah dicoba, tapi kok nggak beres juga nih masalah kulitnya, sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter. Begitu. Oke. Selanjutnya. Boleh. Oke, untuk tips kulit yang sehat tuh, tadi mungkin kakak udah nanya ya, Iya, betul. Dok, gimana caranya biar kita nggak menua gitu ya. Sebenarnya menua itu pasti, Pasti betul. tapi ada pepatah aging like wine. Oh oke. Ya. Makin tua malah makin bagus gitu ya dok ya. Betul sekali. Apalagi di dunia kami estetika, dokter estetika itu sekarang menerapkan kita harus menua seperti anggur.
wine ya. Ya. Semakin tua semakin enak rasanya kalau Semakin wine. mahal juga ya dok ya? Semakin mahal pun, iya Iya. betul. Semakin bagus. Jadi enggak tuh kalau menua, aduh udah kita pasrah aja deh, nggak usah ngapa-ngapain gitu, Iya. jangan. Zaman sekarang sudah banyak penelitian-penelitian dan banyak penemuan-penemuan yang bisa membantu kita untuk mencegah penuaan Iya. gitu. Nah untuk mencegah banget sih enggak ya, tapi untuk memperlambat. Iya. Maka dari itu penelitian juga kayak seperti saya dokter-dokter estetik anti aging itu kita banyak sekali melakukan penelitian begitu untuk membantu mencegah penuaan termasuk di kulit begitu. Oke. Gimana sih untuk hari-hariannya kalau kita untuk mencegah penuaan gitu ya? Nah yang pertama itu kita harus untuk sekarang ya harus mulai membuka diri dengan yang namanya skincare. Skincare, oke. Betul. Bukan untuk cewek doang ya dok ya, buat cowok juga. Betul, Iya. buat laki-laki. Bahkan dari hal yang sesimpel sabun itu sangat mempengaruhi mengenai untuk kebagian penuaan. Iya. Begitu Oke. Kak. Ya soalnya kan umumnya ya dok ya, yang concern soal skincare kan banyaknya cewek ya dok. Betul. Kalau cowok tuh biasanya mungkin jarang ya yang pakai skincare. Kadang-kadang sabun mukanya itu disamain sama sabun badan gitu. Ada yang relate nggak bapak ibu? Bapak-bapaknya mungkin sabun mukanya sama kayak sabun badan gitu sebenarnya. Nah itu Pak Abdus. Pak Abdus nggak boleh gitu ya. Iya, sabun buat cuci mobil juga dipakai cuci muka ya Pak. Nah sebenarnya itu sebenarnya nggak disarankan ya dok ya. Enggak dong, enggak Iya. disarankan. Iya. Jadi sebenarnya skincare untuk wajah tuh harusnya terkhusus gitu ya dok. Betul, harus Ya. khusus. Karena sabun untuk wajah itu memiliki pH yang berbeda dengan Oh, sabun oke. yang lain. Terutama seperti, maaf kata ya kayak sabun apa? Whispering, oh itu beda Iya, sekali. itu pasti beda ya, Bu. Memang beda karena pH-nya akan berbeda untuk wajah, Iya. badan, kewanitaan itu juga berbeda ya Bu ya. Karena pH-nya itu sangat berbeda. Apalagi kalau kita pakai sabun colek atau sabun piring ya, jangan. Auto kering ya dok. Betul, atau kering begitu. Karena memang jenis-jenis kulit nanti akan saya bahas juga ya jenis kulit ya. Oke. Gitu. Bedakan antara kebutuhan kulit yang sehat dengan upgrade. Nah ini dia ibu-ibu. Nah kalau misalkan tadi dengan hubungan dengan budgeting Kak, itu kita harus tahu Kak. Oke. Mana kebutuhan yang memang harian harus dipenuhin Ya. dengan keinginan atau upgrade. Oh, oke. Gitu. Yang sering Sarah kaprah yaitu pengen kulitnya glowing, langsung buru-buru DNA salmon. Iya. Tapi males pakai sunscreen. Waduh, itu Iya. benar-benar Yang deh. basicnya malah nggak dilakuin gitu ya dok ya. Betul, itu. Nah makanya dari itu kita tuh harus benar-benar tahu yang mana yang harus, mana yang tambahan. Iya. Gitu. Satu untuk menghemat budget, satu untuk menghemat waktu, Oh. dan demi yang maksimal. Iya. Gitu. Oke, apa sih yang harus dipakai? Satu, sunscreen. Karena penuaan itu paling besar, apalagi di kita ya yang negara tropis, itu peranannya oleh matahari, sinar UV. Oh, oke. Iya, jadi kalau apalagi kita kan terik terus ya Kak, tropis iya. kan ya, matahari terik itu Iya. cepet banget deh penuaannya pasti. Katanya lampu juga sebenarnya ada pancaran sinar UV ya dok ya. Betul, dari lampu pun ada. Maka Oh. dari itu kadang kita sunscreen di dalam ruangan pun sebaiknya dipakai. Oh, bapak ibu di sini pada rutin pakai sunscreen kan? Pakai. Bapak-bapaknya? Enggak. Ya nggak apa-apa. Nanti habis pulang dari sini harus rutin. Karena sebenarnya sunscreen itu bukan hanya untuk kecantikan ya dok, tapi untuk menjaga kesehatan kulit juga ya. Betul, betul. Ya oke. Betul, memang kalau untuk di tropis itu Penting wajib banget, sebenarnya. ya. Heeh. Nah, untuk selanjutnya itu selain sunscreen nih yang penting untuk kita di negara tropis itu adalah cerdik. Nanti saya jelasin apa tuh cerdik dok gitu Iya. kan ya, biar jadi pertanyaan next ya. Untuk selanjutnya yaitu yang home atau clinic treatment. Nah itu nanti akan saya jelaskan kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin di rumah untuk treatment harian, Iya. mingguan gitu nanti akan ada. Oke. Boleh next. Nah ini, kalau kita mau dapat skincare yang tepat, harus tahu jenis kulit yang tepat. Jangan sampai nanti orangnya kulitnya kering, pakai set yang berjerawat. Waduh, Iya. itu pasti kulitnya kering banget, malah jerawatnya makin banyak. Lalu ada apa aja sih jenis-jenis kulit? Yang pertama, kulit normal, yaitu kalau cuci muka,
kulitnya nggak terlalu kering, terus nggak juga berminyak, lembab, enak gitu ya. Nggak kayak topeng tadi yang saya sebutin. Kalau untuk kulit kombinasi, itu biasanya adanya di usia remaja sampai ke usia 30-an. Di mana biasanya yang bagian sini kering, tapi bagian sininya berminyak. Ada yang gitu? Gitu. Ada yang gitu nggak Bapak Ibu? Oh ada, oke. Ada ya, oke. Lalu ada yang kulitnya berminyak. Jadi kalau habis cuci muka tadi dibiarin, dia jadi ada minyakan ya, nggak enak gitu. Setelah itu ada yang kulit kering dan ada yang sensitif, yang biasanya merah-merah, terus udah gitu perih kalau habis cuci muka. Itu yang sensitif. Oke. Lalu untuk setelah tahu jenis kulitnya, skincare apa yang harus dipakai gitu ya. Kalau kata Dokter Tompi, kita nggak apa ya sebut Dokter Iya, Tompi nggak ya. apa-apa. Lagi Dr. hits Tompi. ya Dokter Tompi. Betul. Kata senior saya Dokter Tompi, beliau bilang begini, yang penting itu adalah basic skincare. Iya betul. Terdiri dari sabun atau cleansing ya. Cleansing itu bisa sabun, micellar water ya. Tapi kita lebih rekomendasi sabun sih ya. Setelah itu yang kedua moisturizer. Nah moisturizer, setelah itu yang ketiga adalah sunscreen. Nah itu kalau kata Dokter Tompi begitu. Itu adalah syarat minimal tiap hari skincare harian. Tapi kalau yang saya sebut di sini adalah daily skincare yang memang untuk upgrade. Di mana yang pertama sabun, gunanya untuk apa sih? Untuk membersihkan ya. Tapi harus disesuaikan apakah kering atau dia berminyak, itu ada jenisnya. Lalu untuk toner itu untuk menstabilkan pH setelah cuci muka. Setelah itu serum itu adalah sebuah upgrade. Di mana serum itu membantu, misalkan ada masalah kulit, itu dia memperbaiki. Kayak jerawat nih, dikasih serum ya Kak, biar tidak berjerawat. Nah itu fungsi dari serum. Oh, kayak vitaminnya gitu. Betul. Ya Dok ya. Lalu ada sunscreen dan ada night cream. Sunscreen itu untuk menangkal radikal bebas. Lalu untuk night cream itu pun upgrade, di mana kalau misal ada masalah kulit ataupun mau mencapai jenis kulit tertentu, contohnya saya ingin lebih cerah gitu ya. Terus saya ingin, aduh ini beruntusan, pengen jadi halus gitu. Ya. Lalu dia juga pengen misalkan ya, apalagi kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu yang udah usia 40 mulai keluar tuh yang bintik-bintik hitam. Flek gitu ya Dok ya. Betul, yang muncul-muncul itu menggunakan tambahan krim malam. Begitu. Okay. Nah ini kulit glowing itu bisa dicapai dengan 3 jenis perawatan di sini. Di sini yang harian yang tadi, lalu ada mingguan atau sampai dengan 2 kali seminggu, yaitu yang bersifatnya mempeeling. Eksfoliator itu bisa berupa chemical atau kimia, ada yang berupa physical atau scrub. Gitu. Lalu masker, nah itu hanya mingguan. Kita nggak rekomendasi untuk tiap hari. Setiap hari, jangan ya. Lalu untuk yang bulanan itu adalah treatment di klinik yang untuk menunjang dan mengupgrade kualitas kulitnya. Gitu. Next. Nah ini yang tadi saya sebutin, selain dari luar, dari dalam pun dirawat. Contohnya adalah dengan cerdik. Ini yang menerbitkan adalah Kementerian Kesehatan ya. Di mana cerdik itu C adalah cek kesehatan secara rutin, apalagi kalau udah usianya menuju 40 ke atas, itu harus rutin check up ya, seperti cek kolesterol, gula darah, lalu untuk cek-cek yang lain seperti rekam jantung, kalau misalkan ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Gitu. Setelah itu R, rajin aktivitas fisik. Rajin aktivitas fisik yang gimana sih yang disarankan gitu ya Kak? Kan kita kadang, dok saya tuh udah capek di rumah, tiap hari yang ngepel saya, yang nyuci piring saya, gitu ya. Sebenarnya berbeda antara kegiatan fisik yang seperti itu dengan olahraga. Namanya juga olahraga, mengolah seluruh tubuh. Kalau ngepel kan cuman gitu ya, capek sih, tapi tidak semua yang bergerak dan tidak konsisten. Sedangkan olahraga yang direkomendasi seperti apa sih dok? Aku bingung nih, harus berapa kali seminggu gitu idealnya ya. Gimana gitu ya dok? Nah itu dia, untuk olahraga yang direkomendasikan yaitu 3 kali seminggu dengan waktu 50 menit. Atau 5 kali seminggu dengan waktu 30 menit. Oke. Jadi dalam seminggu itu kita harus spend sekitar 150 menit ya dok ya? Betul. Untuk berolahraga. Betul. Oke. Tadi Bu Rosemary katanya setiap hari ya Bu ya olahraga?
Jalan ya Bu ya? Ya berarti sekali. kalau kayak gitu sudah cukup gitu ya Dok ya sebenarnya? Bagus sekali. Bagus gitu. sekali, ya. Bagus banget gitu. Oke. Selanjutnya kita ke D, diet seimbang. Boleh. Diet seimbang itu makanan-makanan, nanti saya kasih tips and trick nih buat ibu-ibu yang, aduh saya harus makan apa dok biar awet muda, biar Iya. bagus gitu ya. Nanti kita kasih tahu tips and tricknya ya. Istirahat yang cukup. Berapa waktu sih, berapa lama sih untuk jam yang bagus? Yaitu 8 jam sehari untuk dewasa ya. Dan yang direkomendasikan, dok saya tidurnya pagi, Ya. tidur nih, tapi malamnya saya begadang gitu. Ya. Kan tetap 8 jam nih kak, Iya. bagus nggak kan menurut kakak? Nah, itu yang saya mau tanya Dok. Jadi misalkan kita tidurnya jam 3 pagi, tapi bangunnya jam 11 malam gitu, 11 siang. Kan tetap 8 jam tuh. Nah, itu tetap bagus atau sebenarnya enggak? Jawabannya enggak. Enggak tuh. Jadi yang suka begadang walaupun tidurnya cukup sebenarnya enggak disarankan ya Dok ya? Betul, sangat Ya. tidak disarankan. Karena di ilmu anti-aging, itu ada kerja hormon yang sangat kompleks dalam tubuh kita. Yaitu gimana sih? Yaitu kalau misalkan jam 12 malam, itu adalah di mana aktifnya hormon perbaikan tubuh yang terbaik. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu melewati jam 12 malam, masih nggak tidur, badan bapak dan ibu tidak memperbaiki selnya Tuh. atau berkurang. Ya. Ya, setelah itu Kak, kelola stres, yaitu yang saya sebutkan ketika kita stres, ada masalah pasti akan menambah penuaan. Ya. Next. Nah, makanan-makanan nih, buat ibu-ibu nih, makanan apa sih dok yang bikin awet muda? Nah ini dia, warna-warni makanan, pelangi, ya. Dimana tiap warna makanan tuh mewakili kandungan-kandungan makanan yang penting untuk menjaga kesehatan badan kita. Makanya jangan tiap hari, saya senangnya dok lagi suka makan wortel terus gitu. Tiap hari wortel terus kan udah sayuran dok, bagus. Iya. Ternyata enggak boleh tiap hari wortel aja terus, tapi kita harus mencampur makanan kita. Oh. Karena di situ banyak banget kandungan. Makanya kalau makanan paling sehat apa? Capcay. Oh, capcay. Betul, itu paling bagus banget sayurannya. Oke. Ada semua jenis ya, betul. Rekomendasi banget deh capcay. Nah, di sini kayak merah itu untuk mencegah kanker, jingga untuk mencegah kanker, ada karoten dan beta alfa karoten itu juga untuk kesehatan mata bagus banget ya. Lalu untuk yang warna-warna jingga nih mengandung vitamin C yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Lalu kuning hijau untuk jaga kesehatan mata, hijau-hijau untuk mencegah kanker juga. Lalu ada khasiat vitamin K di sini. Lalu untuk yang makanan hijau putih itu ada flavonoid meningkatkan daya tahan tubuh. Ungu-ungu itu untuk anti penuaan sebagai antioksidan. Ya. Lalu untuk yang hitam-hitam itu ternyata juga bagus untuk menurunkan kadar kolesterol. Oh, Begitu. kalau yang hitam-hitam contohnya apa Dok makanannya? Ketan Oh, masuk. ketan hitam itu Betul, bagus buat betul. anti-aging ya? Betul, itu juga bagus. Terus yang bentuknya teh-teh juga itu masuk ke hitam sebenarnya. Oh, oke. Skincare yang gimana sih yang bagus kalau misalkan sesuai dengan kulit? Yang pertama kalau untuk kulit yang normal dan flek itu kita rekomendasi pakai AHA, vitamin C, niacinamide, arbutin, glutathione dan tranexamic acid. Mungkin ini untuk awam agak terlalu dalam ya. Iya, Mungkin- nama-namanya asing gitu ya Dok? Betul, pasti asing. Nah ini loh kalau untuk skincare brightening dari Biose kita menyiapkan juga nih. Ini ada kandungan niacinamide, allantoin, brown alga, yang di sini ada niacinamide. Ini memenuhi untuk kulit-kulit brightening. Oke. Ini untuk kulit jerawat itu yang paling ditekankan adalah menggunakan BHA yang biasanya diwakili dengan salicylic acid. Yang ini untuk tambahan. Dan yang terbaru adalah probiotik untuk di dunia kita. Di mana kalau dulu bilang banyak kuman gitu ya. Iya. Kayak cuci tangan biar membunuh semua kuman. Ternyata ilmunya kurang baik itu. Yang bener yang? Dalam tubuh kita ada flora normal atau bakteri normal yang memang harus ada Ya. untuk melawan bakteri jahat. Makanya kembali lagi nih skincare kita mengembalikan bakteri yang normal harus ada untuk melibas yang bakteri jahat. Gitu. Sudah itu biasanya kalau untuk kulit-kulit menua, ibu-ibu nih kalau mau cari skincare, carilah yang mengandung retinol Ya. atau tretinoin. Itu lagi hits banget. Lagi hits banget ya Dok ya. Betul. Itu di umur berapa sih boleh pakai retinol? Retinol itu sebenarnya kalau dari kita mau dari usia muda pun boleh loh Kak. Oh, dari kayak saya umur 27
Udah boleh pakai Udah retinol? boleh. Oh, oke. Begitu. Hanya jeleknya vitamin A atau retinol ini Iya. tidak boleh digunakan di pasien yang sedang mau promil atau lagi hamil. Oh, Nah, ini dia biose. Jadi biose itu kita ambil dari kalimat beauty is being yourself. Gitu. oke. Tepuk tangan dong buat Dokter Christine. Belakangan ini kan kayaknya banyak banget ya klinik-klinik kecantikan yang bermunculan gitu, termasuk juga dokter kan bikin klinik juga gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih tips untuk milih klinik yang trust gitu? Misalkan yang apa ya, takutnya kan kita kalau misalkan coba klinik baru tuh aduh takut nggak cocok gitu, atau takutnya digetok gitu harganya. Nah, gimana sih dok cara pilih klinik yang oke gitu buat kita? Kalau untuk tips untuk cari klinik yang oke itu yang pertama yang pasti satu, dokternya harus yang berkompetensi. Oke. Jadi jangan sampai kita treatment di dokter atau dokter-dokteran atau yang kayak kemarin kasus juga ya kakak mungkin denger ya kasus Iya. yang dia melakukan treatment di hotel gitu. Oh ya. Ya itu jadi kita harus mencegah lah ya, jangan dirawat sama oknum-oknum gitu ya. Ya. Lalu juga kita harus cari klinik yang memiliki transparansi, di mana dia transparan mengenai obat apa yang dia gunakan, apakah sudah terlisensi obatnya, Ya. lalu apakah dia menjelaskan efek samping dari tindakan tersebut. Itu merupakan satu faktor yang penting kalau kita mau cari tempat untuk treatment begitu. Oh, oke. Sekarang kan ya dok ya, mungkin banyak banget ya kayak treatment-treatment yang lagi naik tuh kayak botox, filler gitu, laser gitu. Nah, sebenarnya sampai di tahap mana sih kita tuh butuh treatment itu? Nah, yang tadi saya sebutkan, di mana kebutuhan atau keinginan. Oke. Kalau keinginan itu di mana dia ingin mengupgrade. Contohnya ketika kerutan ya, dan Iya. tadi saya jelaskan juga seperti kendala punya kelopak mata turun, Iya. itu kan dia memerlukan untuk contohnya tarik benang atau di filler di bagian tertentu agar kelopak matanya nggak turun, itu menjadi Iya. sebuah kebutuhan. Tapi kalau ngomong misalkan, wah saya pengen lebih kelihatan awet muda, berarti itu di situ keinginan, berarti Oh, iya. sebetulnya hal tersebut tidak penting bagi orang tersebut, tapi merupakan sesuatu yang memperbaiki kualitas hidupnya. Makanya antara butuh dan tidak itu merupakan relatif ya, relatif. Oh, oke. Silakan Ibu nama dan pertanyaannya. Nama saya Rosemary, terima kasih dok atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mengajukan pertanyaan. Dokter, ini permasalahannya kan kebanyakan orang arahnya ke arah wajah ya. Nah, padahal kalau saya lihat di masa-masa tua ini yang saya rasakan gitu ya, ini apa masalah ini dok, apa namanya leher gitu. Ya. Biasanya mukanya kelihatan muda, tapi lehernya keriput turun gitu. ya, keriput gitu. Contoh saya aja, ini apa namanya turun gitu ya dok ya. Nah itu yang saya rasakan. Bagaimana cara ngatasi supaya ada keseimbangan antara wajah dan juga bagian dari Leher. yang lain gitu, yang juga nampak gitu dok. Itu kan sangat mempengaruhi gitu. Nah kelihatannya mukanya wah oke lah gitu, tapi ternyata ininya aduh, contohnya saya aja lah gitu ya, nggak usah jauh-jauh, saya aja lah gitu ya. Itu dok, gimana cara ngatasin permasalahan seperti itu gitu? Leher ya? Leher, ya. Oke, memang di kita itu banyak sekali yang terlewat ya Bu ya, kadang lebih memperhatikan wajahnya, lehernya kelewat ya. Nah, untuk krim-krim di saya, terutama untuk yang anti penuaan, itu saya khususkan memang bisa digunakan di wajah dan leher. Nah, krim jenis apa sih kalau misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak mau merawat kulit lehernya gitu ya? Yang pertama kalau memang masih untuk pada tahap yang lebih ringan, itu Ya. menggunakan krim yang mengandung vitamin A atau retinol. Dan lebih bagus kalau ada ditambah juga vitamin E untuk melembabkan kulitnya. Karena yang kita tahu kalau ketika usia menua, Ya. kulit itu pasti akan lebih kering. Dan makanya butuh dikasih antioksidan, pelembab, lalu dan menggunakan vitamin A untuk membantu regenerasi kulitnya lebih baik. Gitu. Mungkin kalau banyak merek-merek sekarang mengeluarkan yang namanya retinoin, itu bisa dicoba Bu untuk yang skincare ya. Tapi kalau misalkan mau yang lebih naik lagi, boleh lah dok yang agak instan dikit gitu ya. Kita bisa menggunakan treatment namanya botox. Oh, Nah, oke. terutama untuk yang kulitnya modelnya bergelantung ya, kayak kelihatannya garis gitu.
Iya. Kelihatannya kayak bisa dicubit. Nah, yang ini, yang Iya. di tengah dua tuh, itu bisa dilakukan terapi botox. Botox Oke. itu nanti disuntikan ke situ untuk merelaksasi otot-otot dari yang menonjol itu. Kalau misalkan sudah di botox, biasanya kan masih kelihatan ya garis-garis sedikit di pinggir-pinggir, itu bisa ditambah dengan treatment skin booster. Skin booster apa yang bagus? Nah, kalau yang terbaru itu ada yang namanya exosome. Jadi DNA nih udah mulai ketinggalan zaman nih Kak, Iya. kalau untuk sekarang. Padahal kelihatannya masih hype Iya, ya. kayaknya masih baru gitu. Tapi sekarang udah ada yang terbaru itu exosome, yaitu persinyalan stem cell. Jadi di bawah stem cell harganya. Oke. Malam dok, kenalkan nama saya Lalan. Malam, Bu. Saya mau nanya dok, kalau seumuran saya udah 50 gitu ya dok, kan saya banyak kegiatan di outbound gitu dok. Biasa kan harus perlu sunscreen gitu. Itu sunscreennya apa gitu dok yang cocok? Karena kalau saya pakai sunscreen perasaan jadi nambah flek gitu dok. Terus sekarang sunscreen katanya ada yang bisa buat seluruh badan sama buat muka gitu dok. Itu satu lagi dok, kalau stem cell itu apa cuman sekali dilakukan perawatan ataukah harus berulang kali gitu dok? Ya, Itu aja, dok. oke. Makasih. Terima kasih. Kalau sunscreen untuk di luar ya yang saya ingat pertanyaannya. Sunscreen untuk di luar itu memang kita rekomendasi SPF 50, apalagi dengan kegiatan terik ya. Ya. Itu perlu banget 50 SPF ya. Dan kita harus mencoba lebih teliti lagi ketika memilih sunscreen, konsistensinya. Nah, Ya. ini yang suka menjebak. Konsistensi sunscreen yang seperti apa yang ibaratnya cocok buat saya gitu kan Iya. ya. Kalau untuk kulit kering carilah sunscreen yang tipikalnya lebih berminyak. Karena kalau pakai sunscreen yang model gel terus Iya. kulitnya berminyak, itu sama aja ketahanannya nggak akan lama. Jadi emang direkomendasikan untuk sunscreen itu penggunaannya adalah setiap per 4 jam. Karena sunscreen itu ada waktu dia akan menguap. Kalau nggak di retouch, jadi sama aja tidak pakai sunscreen ketika sudah lewat 4 jam. Dan kalau sebelum keluar tempat, misalkan mau pakai sunscreen biar dia efektif, itu sebaiknya ditunggu 15 menit dulu untuk menyerap. Baru bisa aktivitas di luar. Begitu. Lalu untuk ke badan, katanya ada sunscreen dari wajah ke badan Ya, seluruh tubuh Begitu. gitu dok. Betul. Tapi sebenarnya apakah efektif atau tidak? Itu yang Ya. menjadi pertanyaannya Iya, betul. kan juga ya. Karena memang banyak sekali sekarang komersial semua bikin sunscreen Iya. gitu. Hanya kualitasnya kita harus tilik kembali. Ya. Apakah dia cocok dengan kulit saya, lalu teksturnya itu kan ya, terus lalu untuk bentukannya apakah dia cocok untuk kulit kering, apa nanti ketika dipakai dia cepat menguap, itu pengaruh sekali. Terutama yang di badan, biasanya kalau untuk badan kita udah rekomendasi pakainya sunblock, karena sunscreen dengan sunblock itu berbeda. Oh. oke. Sunscreen itu ibarat payung, tapi Ya. untuk blok itu benar-benar ngeblok. Makanya zaman dulu kalau kita lihat sunblock itu kebanyakan dari barang-barang dari luar negeri, terutama Amerika. Ya. Karena memang mereka teknologi lebih maju. Ya. Terus sunblock dari Amerika itu memang dia benar-benar ngeblok. Dan kalau untuk badan saya rekomendasi untuk sunblock deh. Sunblock. Gitu. Oke. Karena memang karena berkeringat, terus kadang kita kena baju, kena Ya. permukaan apa menempel hilang biasanya kalau sunscreen. Ya. Gitu. Oke. Ibu boleh ke depan aja. Iya. Mungkin sekalian analisa kali ya dok ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kulitnya ini, Ibu cuci muka berapa jam yang lalu? Udah agak jam ya. Oh, berarti memang kulitnya ini karena kita lihat nggak ada nih minyak-minyak di wajah ya. Berarti sangat ini termasuk kering kulitnya. Terus yang kedua, flek-flek yang di pinggir ini ya, dia bentuknya itu agak besar ya, seperti kupu-kupu seperti di sini. Oh. Itu sama ada titik-titik kecil. Ya, jadi sebenarnya kalau saya lihat ini flexnya kombinasi ya, fleknya ya. Ada yang memang di sini bentuknya bulat. Kalau misalkan bentuknya bulat seperti ini, itu dia sifatnya bernamanya sunspot. Sunspot itu flek karena matahari, penuaan. Satu bentuk penuaan. Kenapa bisa terjadi? Karena memang penuaan dari matahari dan biasanya ada peranan dari genetik dan jenis kulit. Kalau warna kulit lebih cerah, biasanya tadi saya sebutkan pasti fleknya akan lebih mudah terjadi. Ya. Dan dimana kalau misalkan terapi untuk sunspot ini, kita akan rekomendasi kalau pengen cepat itu di laser.
Tapi di sini ternyata ada kendala kedua nih, satu jenis lagi yang bentuknya besar. Nah, Ya. ini kita sebutnya melasma. Kalau yang seperti ini terjadi karena apa? Satu, hormonal. Makanya melasma itu banyak terjadi di ibu-ibu. Biasanya habis melahirkan, usia menopause dia mulai keluar. Nah, untuk sembuh, kalau untuk melasma itu kita tidak bisa menghilangkan 100%, tapi kita bisa menyamarkan, membantu. Dengan apa? Dengan satu, bisa dengan krim. Yang kedua, laser bisa membantu juga. Dan yang ketiga itu bisa dengan skin booster. Tidak harus DNA salmon tapi skin booster. Karena pilihan skin booster zaman sekarang ada tranexamic acid, ada vitamin C, itu bisa membantu juga. Oke. Begitu. Kalau untuk tadi yang saya tanyakan, kalau misalnya di laser itu ada kemungkinan berulang gitu. Iya pasti, karena jenis melasma itu yang saya sebutkan tidak bisa sembuh sempurna, tapi dia bisa samar. Kalau ketika di laser itu flek yang terjadi di kulit itu kita tembak dengan laser itu hilang. Tapi juga harus dibantu dengan dari dalam, karena tipe melasma ini dia akan produksi terus nih melanin yang berlebihnya. Tapi kalau yang bentuknya titik-titik hitam yang di sebelah sini, itu dia berbentuk bulat, itu karena penuaan kulit, itu biasa kalau di laser melaninnya terjadi di atas, itu bisa kita hilangkan. Biasanya sih kalau udah samar begini mah biasanya 2-3 kali sebenarnya udah oke. Oh. Iya untuk Ya. yang titik-titik yang sebelah sini. Tapi untuk melasma itu harus dibantu dengan krim. Ya. Perawatan krim sama sunscreen begitu. Itu bahaya nggak kalau misalkan saya ada DF kebetulan? Oke. Bahaya nggak? Jadi treatment untuk orang diabetes ya. Ya. Treatment untuk orang diabetes itu aman sebetulnya, hanya dengan syarat gula darahnya harus bagus ketika dilakukan tindakan dan saat pemulihan. Karena kalau gula darahnya tinggi ketika terjadi luka namanya diabetes pasti pemulihannya lebih lama. Begitu. Tapi kalau dia gula darahnya bagus, normal, boleh. Oke. Sangat rekomendasi. Makasih dong. Terima kasih. Sama-sama. Ibu. Ya, terima Makasih waktunya dengan Cynthia. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sekarang kan banyak ditawarkan serum wajah. Ya. Apa sih manfaat serum wajah dan bagaimana penggunaannya? Yang kedua, mengenai glutathione. Sekarang kan juga banyak ya, Ya. pakai glutathione. Itu maksudnya untuk apa? Dan bagaimana kalau pemakaiannya secara kontinu sampai kapan gitu maksudnya? Dan glutathione seperti apa yang baik untuk kulit? Apakah yang bentuk kapsul ataukah yang bentuk krim yang masuk ke kulit langsung? Oke. Ya udah dua dulu. Oke. Makasih. Jadi serum dan juga glutathione gitu ya, Bu? Iya, iya, Oke. iya, itu aja. Makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Jadi saya coba jawab. Untuk serum itu, jadi fungsi serum adalah suatu upgrade ya Bu ya. Dimana kalau ibarat ngomong serum itu sama dengan vitamin yang kita minum. Dimana dia itu fungsinya macam-macam, tergantung kandungan apa yang Ibu pakai. Contohnya nih, kalau buat Ibu saya lihat dari jauh nih, kayak cocok pakai serum yang mengandung vitamin C, retinol, glutathione, tadi yang mungkin akan saya jawab selanjutnya ya. Lalu ada yang ke arah ceramide, itu juga bagus. Jadi di mana fungsinya berbeda nih, tergantung dari tujuan Ibu kulitnya mau dibawa ke arah mana dan permasalahan kulitnya seperti apa. Kalau Ibu memang kulitnya kering gitu ya, kering, carilah serum yang mengandung ceramide. Ceramide itu membantu pembentukan skin barrier-nya akan lebih bagus karena dia lemak natural di kulit begitu. Setelah itu yang kedua itu bisa misalkan untuk vitamin C itu untuk membantu memudarkan flek karena mencerahkan kulit juga. Begitu. Kalau glutathione apa sih glutathione gitu ya? Glutathione itu adalah derivat antioksidan, Bu. Di mana antioksidan itu menghambat oksidasi. Oksidasi itu adalah suatu faktor mempercepat penuaan. Begitu. Biasanya di mana sih oksidasi ya? Satu paparan kimia, paparan matahari UV ya Bu ya, stres gitu kan ya. Makanya dari itu ketika kita gunakan glutathione, kita menghambat penuaan itu karena menjadi antinya begitu Bu untuk lebih mudah dijelaskannya ya gitu. Dimana kalau penggunaan jangka panjang atau jangka pendek gitu ya sebenarnya untuk dosis yang wajar dilakukan jangka panjang itu bagus gitu. Hanya dibalikan lagi untuk jenis penggunaannya apa gitu ya. Kalau dengan menggunakan
obat minum harus perlu dipertimbangkan juga dari lambung. Biasanya kalau glutathione dibarengi vitamin C ya, kadang ke lambungnya nggak kuat, jadi juga nggak boleh terus-terusan. Terus kalau misalkan bentuknya topikal atau yang dioleskan, itu boleh terus-terusan karena tidak ada masalah ya. Topikal itu yang penting selama tidak iritasi, itu boleh terus glutathione. Terus kalau misalkan satu lagi yang jenis biasanya suntik ya, kalau suntik dengan dosis yang wajar masih oke, tapi nggak boleh jangka panjang, begitu. Oke. Vitamin C boleh, kalau suntik vitamin C itu boleh. Kalau suntik rutin. vitamin C nggak boleh rutinnya berapa 6 lama? bulan sekali. 6 bulan sekali boleh banget. Oke. Boleh vitamin C, tapi bener ya Bu vitamin C. Vitamin C. Iya. Kan Iya. dokter yang suntik. Betul. Kalau saya pakai vitamin C, kita sudah pakai yang BPOM. Jadi aman dengan dosis yang wajar, begitu. Oh, dokter juga bisa Bisa. Ada. langsung ya. Oke. Oke. Maksud saya yang glutathione itu bentuk kapsul itu boleh diminum Boleh, boleh. setelah makan. Setelah makan. Oke. Untuk mengurangi iritasi ke lambung, jadi boleh setelah makan Oke. biasanya. begitu. Makasih ya, Dok ya. Sama-sama. Terus katanya di sini juga ada yang pakai jasa dari kliniknya dokter ya, dari BioC gitu. Di sini mungkin kita panggil Ibu Shen ya. Boleh Bu, boleh ke depan. Mungkin bisa kasih sedikit testimoni atau pengalamannya perawatan di kliniknya Bu Dokter. Oke. Boleh di sebelah sini. Emang kelihatan ya, ini banget ya, glowing banget ya. Oke, Bu Shen ya. Ya, kalau Ibu Shen berarti di kliniknya Bu Dokter Christine udah lama? Udah berapa tahun ya? 3 tahunan. 3 tahun ya. Kira-kira treatment apa aja sih kalau boleh diinfokan yang dilakukan? Awalnya itu Oh ya. Awalnya saya itu laser ya. Ya. Laser bagian freckles. Mhm. Terus karena temen udah lama juga, Ya. jadi banyak ngobrol. Akhirnya saya pingin nyoba untuk tanam benang. Mhm. Jadi tanam benang hidung sama apa ya kemarin? Pipi oke, Oh, iya. sama botox rahang. Oh gitu. Kalau berarti sebelumnya permasalahan utamanya apa, Bu, di wajah? Yang paling bermasalah sebenarnya hidung, karena waktu itu Hidung. sempat kesenggol sama teman, Oh, terus iya? ada patahan di hidung. Oh, Jadi oke. dibantu sama dokter Kristi untuk diperbaiki. Oh, jadi dokter juga bisa ya untuk memperbaiki struktur wajah gitu? Jadi sebenarnya bukan memperbaiki secara gamblang diperbaiki Iya, bedah plastik gitu, iya, enggak iya. ya, karena itu ranahnya bedah plastik. Kalau Iya. saya hanya membantu dengan penggunaan benang, itu kita mengangkat bagian kulit bagian sini. Karena jadi saya kasih tahu untuk patahannya itu dia bentuknya melintang sedikit ke sini. Oke. Bentuknya itu kalau kita lihat asli gitu ya lah, awalnya gitu terlihat kurang oke lah, dia bentuknya menyilang ke sini, kelihatan nonjol, kayak ya benar-benar kayak orang patah tulang gitu kelihatan. Nah, yang saya lakukan adalah penggunaan benang hidung, di mana kita menambah tulang di sini dengan penggunaan benang biar Iya. dia ada terjadi kolagenisasi, biar bentuknya lebih smooth, lalu juga sambil mengangkat bagian sini. Jadi terlihat lebih estetik juga. Jadi nggak hanya gede di sini, tapi juga dibikin tinggi bagian cupingnya. Dan ini kebetulan kemarin baru pakai benang baru nih dari satu produk. Dia bentuknya benangnya yang terbaru adalah bentuknya L. Oke. Jadi nggak usah pakai implan, dia udah bentuknya benang. Jadi tidak menjadi suatu ketakutan, takutnya ada benda asing di hidung, enggak. Iya. Tapi karena kalau benang yang tanam benang itu akan menyatu dengan kulit dan menjadi kolagen di tempat tersebut. Jadi Oke. bukan benda asing. Dan dia akan bisa hilang berangsur-angsur sampai dengan 2 tahun. Jadi bisa kembali lagi ke awal begitu. Jadi nggak permanen. Kalau implan kan permanen ya, selama dia masih ditaruh ya dia Iya. masih di situ. Tapi kalau benang itu ketika sudah habis masanya dia akan kembali ke awal. Gitu. Oke, tapi emang kelihatan ya Bapak Ibu ya cantik banget ya. Beda gitu. Kenapa? Mancungin hidung. Ya, ini dimancungin. Iya. Iya, tahu mancung. Ya, disempurnakan lah gitu. Mungkin boleh kasih sedikit testimoni lah ya Kak untuk treatment di kliniknya Dokter Christine. Untuk testimoni ya, sebelumnya saya tinggal di Jakarta. Oke. Ke dokter juga di Jakarta juga. Oh, iya. Kebetulan treatmentnya juga sempat di Jakarta. Mm-mm. Dan
setelah saya nyoba di dokter Christine ya memang saya ngerasanya saya lebih baik di dokter Christine ya. Oke. Karena dia sangat memanjakan pasien sih. Oh gitu. Contohnya? Contohnya, saya itu takut jarum. Heeh. Tapi semenjak sama dokter Christine itu nggak berasa sakit sama sekali. Oke. Malah yang ada cubitannya dokter lebih sakit Lebih sih. sakit. Lebih galak. Iya. Iya. Oke, jadi enak lah ya treatment di dokter. Oke. Mungkin makasih ya Kak Shen ya untuk testimoninya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, silakan. Oke, Dok, nama saya Fitri, umur saya sekarang sekitaran 36 tahun. Yang saya mau tanyakan adalah mengenai filler. Itu penggunaannya untuk apa? Adakah efek negatifnya? Bertahan berapa lama? Yang kedua, mengenai meso slimming ya. Itu tahannya berapa lama ya dan efeknya apa? Gitu aja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab ini masalah filler ya. Jadi filler itu merupakan hyaluronic acid yang di crosslink kalau nggak salah. Saya lupa lagi antara uncross atau crosslink. Pokoknya dia itu dibuat tercipta dari hyaluronic acid, dimasukkan ke dalam kulit dan tujuannya itu dia akan tetap di situ menggumpal ceritanya ya. Itu untuk gambaran filler ya. Bukan silikon. Kalau silikon itu dia bertahan terus, tapi kalau hyaluronic acid dia lama untuk menghilangnya. Nah, tujuannya untuk apa? Karena namanya sesuai namanya filler, mengisi. Nah, filler itu gunanya untuk mengisi di tempat-tempat yang memang digunakan ketika seseorang memiliki wajah yang mengalami penuaan. Itu ada yang tipikalnya menghilang hilang dari lapisan lemaknya, fat pad. Nah, di mana si lemak yang hilang itu biasanya ya dengan diet ekstrim, penuaan itu hilang si lemaknya. Terutama yang biasa sering hilang tuh di sini, di pipi. Terus biasanya di bagian dahi. Nah, itu biasanya kalau ingin mengembalikan lemaknya kembali, bentuknya kembali ke awal, kita lakukan pengisian. Ada juga kalau pada kasus-kasus tertentu itu yang telah berjalan dari dulu ya, itu ada filler hidung. Ketika kita mau membuat hidung kita terlihat mancung di bagian batang hidung dan ke sini ya, jadi diisi. Hanya ketika kita ketahui efek sampingnya dari namanya filler itu bentuknya hyaluronic acid atau dia tuh bentuknya jelly, cair ya. Ketika dia sudah masa habisnya, kadang masa aktifnya habis, itu kadang suka terjadi migrasi atau perubahan tempat. Yang kita takutkan adalah itu, perubahan tempat. Makanya dari itu, karena pengetahuan bergeser, semakin terjadi penelitian-penelitian, filler itu sudah tidak dilakukan di hidung. Karena efek sampingnya dia bisa berpindah, begitu. Makanya untuk sekarang, untuk di hidung kita udah nggak main filler kebanyakan, kecuali dengan ada benang. Ada yang satu khusus itu dia fillernya dijaga di dalam benang yang terbaru. Tetap bisa dilakukan filler, tapi biasanya udah benang. Nah, filler itu ketika ada efek samping seperti migrasi, tenang aja, masih bisa dikembalikan dengan penetral. Jadi masih bisa dihilangkan lah gitu ya. Dan dia pun akan diserap tubuh. Dan untuk ketahanannya itu bermacam-macam, tergantung jenis mereknya ya. Kalau kita, jadi gini, ada beberapa merek yang tersebar di marketplace, bisa dengan harga yang benar-benar luar biasa ya. Kalau kita lihat harganya, murah sekali gitu ya. Sedangkan ketika di klinik ada yang harganya sampai up to 3 juta, 5 juta gitu ya. Itu akan berbeda isinya. Gitu. Ketika semakin bagus suatu filler, dia semakin murni. Tapi ketika semakin kurang bagus, itu ketahanannya berbeda, campurannya ada. Itu berbahaya, dan juga kita yang namanya tidak berlisensi itu akan berbahaya karena kita nggak tahu isinya kandungannya tercemar apa atau dia kimianya ada tambahan apa gitu ya. Jadi saran saya kalau memang mau melakukan filler, konsultasikan dengan dokter, lalu tanyakan merek apa yang digunakan, apakah ada efek samping dari produk tersebut begitu. Kalau misalkan memang dia fillernya bagus, itu untuk efek samping migrasinya itu semakin kecil gitu. Makanya makanya ya tergantung merek ya dan tenaganya juga gitu. Oke, menjawab. Kalau yang meso itu dilihat lagi isinya apa.
gitu. Jadi ada macam-macam yang beredar disebut dengan lipolisis atau penghancur lemak. Jadi mungkin untuk ibu-ibu yang belum tahu lipolisis itu apa, jadi satu cairan yang disuntikan ke dalam kulit, ke dalam jaringan lemak, itu yang berguna untuk menghancurkan lemak. Itu banyak kandungannya. Ada yang dari PPC, ada yang dari deoksikarboksilat, ada yang dari manitol, ada yang juga dari L-karnitin. Kalau L-karnitin, jadi makanya sebaiknya sih tanyakan kepada yang mengerjakan kandungannya apa dok gitu. Ya. Kalau dia ada kandungan manitol, dia hanya mengeluarkan cairan dari dalam sel lemaknya atau jaringan sekitar. Kalau dia isinya deoksikarboksilat, itu baru yang fat burner. Tapi rasanya akan nut-nutan ya. Jadi dia menghancurkan sel lemaknya. Lalu L-karnitin, membakar lemak, menggumah jadi energi. Makanya kalau yang sifatnya L-karnitin itu akan lebih baik digunakan orang yang aktif secara olahraga. Begitu. Makanya kembali lagi ke kandungan mana yang dipakai dokternya. Ya. Begitu. Disesuaikan lagi ya dok ya. Betul. Oke, terima kasih. Oh ya, mungkin tadi belum sempat diinfoin dok, kan kalau Biose itu alamatnya di mana dok? Biose itu di Jalan Pasar Baros, nomor 117. Pasar Baros. Jadi kalau dari gerbang tol Baros itu bisa keluar dari gerbang tol Baros ke arah kiri, ke arah apartemen, ya sekitar situ. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa di search di Google atau Ya. langsung ke web kita aja di link tree kita di IG. Oke. Kan kita ada 3 hadiah nih. 2 hadiah untuk penanya terbaik. Tadi ada 9 orang ya yang nanya. Terus 1 hadiah untuk yang udah instastory yang terbaik gitu. Nanti hadiahnya itu berupa skincare full pack. Tadi saya juga udah lihat banyak banget 1 kantong gini. Nanti Bapak Ibu jadi punya pengalaman ya untuk pakai skincare dari Biose. Oh ya, oke. Jadi ini perawat-perawat di klinik saya, masih muda-muda, Ya. masih lucu-lucu ya. Tadi mereka diskusi juga nih katanya yang di Instagram siapa yang menang? Kalau dari pemenang mention itu ada yang nama Instagramnya @ilhamwriter. Wey, Pak Ilham. Boleh maju Pak? Iya, karena nggak cuma mention kita aja, tapi ngucapin sedikit kata-kata manis juga. Oh gitu. Oke, yeay dapat. Terima kasih ya. Skincare full pack. Oke, langsung dikasih aja. Jadi ini satu set ini semoga bermanfaat. Ada dari sabun, toner, serum, sunscreen, dan night cream. Gitu ya, sama milk cleanser. Cocok lagi buat kakaknya untuk masalah berjerawat. Oke. Ya boleh diterima Pak Ilham. Di foto dulu. Sama ada voucher juga ya. Oh iya ada voucher juga. Tadi saya yang menarik itu ini mengenai pertanyaan leher. Ibu siapa tadi saya namanya? Ibu Rosemary. Oke, berikan tepuk tangan. Semoga bermanfaat. Sama isinya ada dari sabun sampai krim malam. Oke. Sama-sama Bu. Yang paling menarik gitu pertanyaan dari Bu Lalan. Karena soal sunscreen ya Bu ya, karena sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kayaknya belum banyak yang aware ya dok ya soal sunscreen gitu. Boleh selamat Bu Lalan. Boleh foto. Selamat ya Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk bapak-bapak ibu-ibu yang sudah datang hadir bertanya pada hari ini. Saya senang sekali ini walaupun sudah malam tapi semangat banget Ya. bapak-bapak ibu-ibu. Saya senang dan ibaratnya untuk rasa ingin tahunya luar biasa loh menurut saya ya gitu. Mungkin ilmu yang dari saya ini masih terbatas. Ya. Mungkin ya kalau misalkan ada updatean terbaru atau ada salah kata dari saya mohon maaf dan menerima koreksi jika memang ada koreksi dari Bapak Ibu ya. Ya. Karena namanya ilmu kan ada yang lebih baru, ada yang berbeda ya, mungkin ya. Mungkin bisa nanti kapan-kapan jika memang ada waktu kita bertemu lagi. Oke. Gitu. Tetap pokoknya semangat karena penuaan itu bisa dicegah dan semakin kesini semakin banyak penelitian-penelitian yang akan bermanfaat bagi kita sebagai manusia ya, yang ibaratnya yang tadinya dari tidak bisa ditangani sampai dengan yang bisa, dan bahkan sudah banyak isu-isu pengobatan yang sudah keluar ya, yang baru-baru seperti terakhir saya sempat lihat HIV itu ada pengobatan terbarunya ya, dengan mengobati secara DNA setahu saya ya. Hanya tetap secara kita harus waspada juga dengan update yang terbaru dan harus bisa memilih.
Ya. Apakah ini masuk akal atau tidak, apakah bahaya atau tidak, itu tetap harus dipertimbangkan kembali, begitu. Karena namanya pengetahuan, ya itu tetap terus berkembang lah. Ya, oke. Disesuaikan lagi dengan situasi yang ada gitu. Betul. Juga ya dok ya. Oke, kita kasih tepuk tangan terakhir. Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu semua sudah mendapatkan souvenir atau apa disebutnya tadi itu ada sunscreen juga ya. Ada produk untuk perawatan semuanya dapat ya Bapak Ibu. Di samping yang 3 orang yang tadi dianggap pertanyaan terbaik, terus ada apa? Dipilih juga oleh konten terbaik ya Pak Ilham ya. Ada juga semua sudah ada yang belum dapat belum? Terus Bapak Ibu yang mungkin nanti mau coba untuk berkolaborasi di acara-acara kami, tolong hubungi Pak Lukas atau Ibu Fitri atau Ibu Grace. Kalau ada yang mau jadi narasumber kami, welcome sekali. Dan Bapak Ibu untuk seluruh narasumber yang dihadirkan di Paguyuban Bandung Ngariung, sifatnya independen. Paguyuban Bandung Ngariung tidak bekerja sama dengan narasumber dan atau bisnis yang dikelola oleh para narasumber. Ya, jadi kami tidak mengambil satu sikap untuk mempromosikan, kami juga tidak mengambil keuntungan atau komisi apapun dari kehadiran narasumber yang ada di acara-acara kita di Paguyuban Bandung Ngariung. Jadi Bapak Ibu pastikan ya, nanti kalau Bapak Ibu tertarik sekarang bisa tanya ke stafnya Ibu Dr. Christine, mungkin semua informasi yang Bapak Ibu perlukan tentang apa namanya nih? Tadi BOC Clinic ada di brosur yang Bapak Ibu sudah terima ya. Semoga ada manfaat dari acara malam hari ini. Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara, kita akan berfoto. Oh,